Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ratna Widyastuti, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Kelabang, Bondowoso. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik tentang supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching bersama dengan rekan sejawat saya. Kegiatannya terdiri atas dari 3 tahap, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Seperti apakah kegiatannya? Mari kita saksikan bersama di video berikut ini. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, ya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Pak Hendra sudah bersedia untuk membantu saya mengikuti proses supervisi dengan pola pikir coaching. Jadi yang pertama akan kita lakukan nanti ini adalah melakukan pra-supervisi, kemudian saya nanti akan ikut Bapak termasuk melakukan observasi. Lalu selanjutnya setelah observasi kita akan bertemu lagi untuk kegiatan percakapan pasca observasi. Nah, untuk mengawali kita akan melakukan percakapan pra supervisi ya Pak. Saya bisa bertanya-tanya dulu ya. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak ini apa ya Pak? Baik ya. Mata pelajaran yang saya ampuh untuk anak-anak produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11 BSM. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa dengan baik. Lalu untuk pengembangan yang akan Bapak lakukan itu apa saja ya Pak? Sesuai dengan judul materinya, yaitu tentang prototipe, maka pengembangan yang akan kita kembangkan, yang saya kembangkan untuk pembelajaran nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis sosial. Sesuai dengan kemarin itu telah melakukan diseminasi, memberikan kami pengetahuan tentang sosialisasi kelas berbasis. Baik Pak, biasa sekali Pak. Lalu strateginya yang sudah disiapkan apa saja ya? Strateginya ya tentunya sudah saya siapkan RPP, yang di dalamnya sudah ada KSK-nya, kemudian pembelajarannya berbasis kontekstual. Nanti juga akan dipaparkan materi menggunakan slide yang saya buat dalam bentuk Canva. Kemudian ada buku-buku pembelajaran, buku materi, dan juga anak-anak juga bisa melihat video-video tentang kesadaran emosional. Itu yang sudah saya siapkan, dan tidak menutup kemungkinan nanti juga siswa akan melakukan diskusi, mencari literasi kembali di berbagai literasi baik media internet maupun lewat buku. Itu strategi saya. Baik, terima kasih Pak informasinya. Sama-sama. Nanti saya mohon untuk Bapak itu tidak keberatan kalau saya ikut ke kelas melakukan observasi. Dengan senang Ya. hati. Jadi supervisi di sini ini bukan bermaksud untuk menghakimi ya atau mencari kesalahan, tetapi kita sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Siap. Semoga nanti lancar ya Pak ya. Amin. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, Baik. Dari 23 ya. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Masih separuh kurang lebih. Ya. Kalau lebih. Alhamdulillah kalian masih diberikan kesehatan, bukan hanya jasmaninya yang sehat, tetapi juga pikirannya sehat. Ya. Kalau cuma jasmaninya sehat, kamu bisa tidur di rumah atau bermain game, bisa bermain FF dan sebagainya. Ya. Ya. Tapi kalau sudah otaknya, hatinya yang sakit, kamu malas untuk sekolah.
akhirnya tidak ke sekolah. Ya. Nah, kamu punya hidayah, kamu diberikan hidayah oleh Allah sehingga kamu bisa masih sekolah. Itu harus disyukuri ya. Ya. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, meneruskan pelajaran yang materi yang minggu kemarin, yaitu materi forum kreatif dan kewirausahaan dari otomotif, yang saat ini kita akan mempelajari membuat prototipe barang jasa. Ayo kita pimpin doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kalian untuk di masa depan. Silakan Tuhan dipimpin berdoa. Mari kita buka kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi barokah dan berguna bagi bangsa dan negara. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Tuhan yang memimpin doa. Saya harapkan semuanya bisa menjadi sebuah leader ya, sebuah seorang leader seorang leader memimpin walaupun hanya memimpin doa. Tentunya nanti kamu juga akan menjadi pemimpin, yaitu memimpin rumah tangga. Oke, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini temanya atau judulnya adalah membuat prototipe barang dan jasa. Ini babak terakhir sudah. Babak terakhir yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada tayangan video yang mungkin nanti ini akan berguna bagi kita. Mari kita saksikan bersama-sama, kita resapi bersama-sama. Semua orang ingin menjadi orang besar. Semua orang ingin menjadi yang terbaik. Semua orang ingin menjadi sukses. Tapi pada saat tantangannya tiba, saat waktunya untuk melewati proses, semua orang menghindari kerjaan. Itu alasan mengapa begitu banyak orang gagal. Itu adalah alasan mengapa begitu banyak orang tidak kemana-mana. Mereka hanya menginginkan hasil tapi tidak ingin melewati proses. Mereka tidak bersedia untuk mengorbankan. Mereka tidak bersedia untuk mengorbankan waktu mereka. Tidak bersedia untuk mengorbankan tenaga mereka. Apakah Anda siap mengorbankan waktu istirahat, waktu bersantai-santai, waktu ngopi-ngopi dan waktu nongkrong bersama teman-teman Anda? Apakah Anda pada saat bangun Anda sudah siap untuk mencarinya? Apakah Anda hanya bisa melihat dan membayangkan impian Anda di pagi, siang, dan malam hari? Apakah Anda hanya membicarakan impian Anda kemanapun Anda? Karena jika impian Anda tidak sedang membuat Anda susah tidur, Anda sedang hanya bermimpi di siang bolong. Semua di antara kita memiliki impian. Mungkin impian Anda kecil atau mungkin impian Anda besar. Tapi Anda pasti memiliki sesuatu hal yang Anda inginkan dalam kehidupan. Anda tidak akan bisa meraih impian Anda jika Anda tidak siap melewati proses. Saya beritahu sekali lagi kepada Anda, seberes Anda mendengar video ataupun audio, Anda mungkin akan semangat. Anda mungkin akan berusaha mengejar impian Anda. Anda akan mungkin mengatakan bahwa Anda siap berkorban demi impian Anda. Tapi Anda melakukan hal tersebut selama berapa lama? Anda harus menyalakan modal pejuang di dalam diri Anda. Anda perlu membangkitkan raksasa yang ada di dalam diri Anda. Anda memiliki potensi untuk meraih semua hal yang Anda inginkan. Anda harus bisa menentukan arah hidup Anda. Anda harus belajar bagaimana untuk terus berada di jalur yang menuju impian Anda. Anda tidak perlu melihat seberapa sulit proses yang Anda lewati, seberapa berat tanjakannya, seberapa besar tanjakan. Jika memang jalan tersebut adalah jalan satu-satunya untuk menuju impian Anda tidak boleh tinggal jalur. Anda bahkan tidak perlu menoleh kepala Anda melihat jalan lain, merubah jalur atau menyerah. Seolah-olah Anda ingin ke Jakarta tapi menggunakan kereta yang menuju ke Surabaya karena kereta ke Jakarta sudah penuh, atau tiket kereta ke Jakarta itu mahal, atau jarak ke Jakarta itu jauh lebih jauh daripada Anda harus ke Surabaya. Anda tidak akan pernah tiba ke Jakarta dengan bawa tiket tersebut. Jika Anda ingin ke Jakarta, Anda harus ke Jakarta. Jika memang Anda tidak bisa menggunakan kereta, Anda akan mencari transportasi lain. Anda akan melakukan apa yang perlu Anda lakukan jika Anda memang harus ke Jakarta. Martin Luther King mengatakan macam-macam. Jika Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah.
Jika Anda tidak bisa berlari, maka berjalan. Jika Anda tidak bisa berjalan, maka meraih kapal. Tapi lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk terus maju menuju impian Anda. Anda siap berjuang demi atasan Anda, demi pekerjaan Anda, ataupun demi tugas Anda. Tapi mengapa Anda tidak siap berjuang demi impian Anda? Apa salahnya impian Anda? Mengapa Anda tidak siap untuk berkorban demi impian Anda? Motivasi bagi kalian untuk bisa mengejar impian. Tadi dikatakan oleh Pak Buder, kalau kamu tidak bisa terbang maka lari. Kalau kamu tidak bisa terbang seperti Spiderman, seperti Superman ya, kamu harus berlari. Tapi kalau kamu tidak bisa berlari maka berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, merangkak. Kalau tidak bisa merangkak, berarti sudah di Artinya kamu harus tetap semangat walau bagaimana kondisi kamu. Kamu banyak cermin. Ada orang yang tidak punya tangan, tapi dia masih bisa meraih suksesnya. Banyak sekali. Ada orang yang buta, tidak bisa melihat, tapi dia bisa meraih kesuksesannya. Kamu diberikan nikmat, kamu bisa sempurna seperti itu, berarti kamu punya impian yang harus dikejar. Walaupun susah payah kamu harus mengejar. Jangan lupakan proses. Disebutkan tadi kan, ya, proses harus dilanjut. Bagaimana prosesnya? Dari belajar nanti menuju ke arah bekerja. Memang benar, kamu belajar di sekolah, ilmunya tidak akan pernah dipakai. Kamu belajar sekarang, nanti dipakai, tidak ada mungkin. Kamu belajar sekarang, bisa jadi kamu pakai ilmu itu nanti 10 tahun mendatang, atau 5 tahun mendatang, atau bahkan itu tidak pernah dipakai oleh kamu. Tapi itu sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Ya, jangan terlena bagi mereka yang sudah bekerja ya, part-time, jangan terlena. Harus tetap semangat dalam proses belajar. Oke, kita lanjutkan pada pembelajaran materi. Tadi sudah saya berikan motivasi buat kalian. Mudah-mudahan kamu bisa mengejar impiannya ya. Kalian mau jadi apa? Silahkan diteruskan. Seperti yang telah saya sampaikan, Tuhan tidak pernah memberikan kisi-kisi kesuksesan kamu, ya. Karena Tuhan itu merahasiakan kesuksesan kamu di mana. Berarti kamu harus mencari ya. Oke, ini pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang saya sampaikan di depan. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, kemudian membuat prototipe produk barang atau jasa. Ini barang ya, beneran ini. Proses kerjanya barang seperti apa? Bukan ujuk-ujuk kamu langsung membuat, itu salah ya. Harus ada skenario pembuatannya. Itu namanya proses ya, pembuatan prosesnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, kamu bisa mengidentifikasi proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa dengan teliti. Karena banyak orang tidak teliti. Sedetil apapun harus teliti. Saya saja kadang tidak teliti. Jadi kamu harus berusaha untuk bisa menjadi lebih teliti. Yang kedua, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang jasa sesuai SOP. Apa SOP? Standar operasional produk. Nah, harus sesuai dengan prosedurnya. Kamu membuat barang, harusnya memotong dulu, kamu langsung ngelas. Nah, itu salah, itu bukan SOP yang benar. Atau SOP keselamatan, harusnya mengelas pakai sarung tangan, pakai kacamata, kamu enggak. Nah, langsung pakai rata. Ketika kamu langsung dijos, tanganmu kena percikan api bisa jatuhnya. Tidak sesuai dengan SOP. Yang ketiga, tujuannya adalah membuat prototipe barang dan jasa sesuai dengan SOP. Ya, proses kerjanya SOP, pembuatannya juga SOP, sehingga menghasilkan barang sesuai standar nasional produk dalam. Ya, kemudian yang keempat, kalian akan bisa mempresentasikan proses kerja pembuatan prototipe yang kalian buat dengan lancar. Belajar berbicara, karena dengan berbicara kamu akan laku pasar. Ada seorang pedagang yang tidak bisa bicara,
Misal buat grup, tak bentar caranya, tidak ngomong, dia tidak ngomong, cuma grupnya di rata di depan, kamu cuma diem saja kayak patung. Ada nggak kira-kira yang ini? Ada. Masa orang itu beli ngambil sendiri uangnya dikasih? Nggak ada. Ya harus komunikasi. Jadi sekecil apapun kamu harus bisa berkomunikasi. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Nah, untuk mencapai tujuan ini, pembelajaran yang akan kalian lakukan bisa menggunakan buku, membaca di buku materi yang ada, yang sudah ada itu yang sudah disediakan, bisa juga melewat video pembelajaran banyak. Kamu ketik saja proses kegiatan pembuatan prototipe produk dan jasa di YouTube, banyak itu di sana. Kamu bisa melihat di sana, menonton di sana bisa. Atau bahkan kamu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya presentasikan. Itu bisa. Tidak menutup kemungkinan Ivan bisa belajar kalau saya pandu. Tidak menutup kemungkinan lagi Dimas, dia sombong, tidak mau mendengarkan saya. Tapi bukan sombong maksudnya, dia tidak suka kalau ada guru momen, tidak suka. Dia sukanya membaca. Dengan membaca dia paham. Itu semuanya punya karakter berbeda-beda dalam belajar. Tapi saya akan tetap memberikan sekelumit saja tentang pembelajarannya. Nanti kalian bisa asah lagi pembelajaran ini dengan membaca buku atau literasi di Google ya, internet yang lainnya ya, di Google, di YouTube ya. Kalau di TikTok sebenarnya masih belum ada ya, belum ada. Nanti kalau bisa kamu buat TikToknya ya, belajar bisa, nanti bisa dibuat untuk adik kelas kamu. Jadi saya mudah untuk mengajari adik kamu, sudah lihat TikToknya ke kelas kamu. Nah, saya tinggal duduk saja dia. Enak kan? Mengapa? Di sini ada pertanyaan. Mengapa perlu dibuat prototipe barang jasa sebelum dilakukan produksi secara massal? Secara banyak, ya. Di sini ada sepeda motor yang mana banyak ya. Nah, ini banyak. Ini tidak langsung buat, itu tidak langsung. Begitu tidak. Dia harus melalui tahap uji dan sebagainya. Prototipenya diuji. Bagaimana dia bisa menjadi lebih baik dan tidak ada komplain oleh konsumen. Kalau sudah banyak komplain, yang terjadi apa? Kerugian besar oleh perusahaan. Oke, untuk mendapatkan penilaian positif dari konsumen atas produk yang diciptakan. Jadi enak kalau prototipenya baik, pastinya nanti hasilnya akan bisa jauh lebih baik karena melalui uji melalui uji produk dulu ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam pembuatan prototipe yang pertama yang harus kalian pahami ada proyeksi, proyeksinya. Yang pertama adalah visual prototype, yang kedua proof of concept, yang ketiga presentasi prototype ini ya, presentasi prototype, yang keempat adalah prototype produksi. Kalau yang prototype visual prototype berarti bentuknya sudah menyerupai. Nah itu ya disampaikan ukuran dan bentuknya di akhir produk sudah tertampil, sudah ada, sudah terbentuk. Ya. Kemudian fungsi, bahan dan massa produk tidak harus sama. Contoh sepeda motor ya. Prototipenya dia menggunakan rangka aluminium misalnya. Hanya sebagai prototipe boleh. Tapi kalau kenyataannya nanti jangan pakai aluminium. Kalau pakai aluminium naik ya rokok ya, hancur ya. Jadi diubah menjadi besi ya. Oke. Kemudian yang kedua proof of concept. Proof of concept itu menunjukkan bahwa sebuah konsep dapat bekerja dengan fungsi dan kelayakan ide. Jadi sudah diuji di sini. Yang ketiga adalah presentasi prototipe. Nah, di sini bagaimana kita mempresentasikan? Makanya tadi di sana tujuannya kamu harus bisa berbicara. Harus bisa berbicara, harus bisa mempresentasikan seperti Pak Hendra seperti ini. Contoh Pak Hendra seperti ini mempresentasikan namanya ya. Oke. Presentasi di sini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada investor ini loh produk saya. Kalau produk kamu bagus, investor akan tertarik dan akan mengambil kamu untuk membuat produksi secara massal. Siapa yang untung? Semuanya untung. Investor untung, kamu yang menciptakan juga untung. Semuanya untung.
Makanya orang yang punya konseptor dia lebih mahal, harganya lebih mahal daripada orang yang hanya bisa merakit. Kalau merakit mudah, tapi kalau yang punya konsep itu yang susah, itu yang mahal. Makanya desain itu mahal harganya. Dan nanti kuliah aja, kamu kuliah di desainer otomotif boleh, ya. Jangan berhenti belajar tuh yang punya keinginan, kemudian yang punya yang punya kemampuan untuk masih belajar, silahkan teruskan untuk kuliah. Tidak ada ruginya, ya. Oke, 4 ini sudah bisa dipahami ya. Nanti bisa diulas lagi di buku kalian atau mencari referensi lain. Oke, nah yang kedua adalah pembuatan jadwal pengerjaan. Kenapa Pak kok repot-repot buat jadwal, langsung ambil alatnya potong saja? Ya jangan gitu Mas ya. Kita itu adalah orang pelajar, beda dengan ya kamu lulusan SD mau buat rumah langsung gali tanah tanpa ada konsep. Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya punya rakit, bentuknya tidak karuan. Betul tidak? Ya. Tetapi kalau kita seorang pelajar yang punya ilmu, kita harus membuat konsep ini dulu, pembuatan jadwal. Jadwal pekerjaan kita itu berapa hari? Misalkan pekerjaan membuat behel dikerjakan 1 hari. 1 hari harus selesai. Nanti kalau 1 hari hitungan jadwalnya adalah dalam bentuk jam. Jam pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu buat apa? Harus selesai. Yang kedua harus buat apa? Yang ketiga harus buat apa? Itu harus selesai. Jangan sampai keluar dari jadwal. Kalau sudah keluar dari jadwal, apa yang terjadi? Rugi kamu. Rugi apa? Rugi tenaga. Ya. Tenaganya yang harus dieman. Nah ini makanya jadwal pengerjaan prototipe harus dibuat dengan baik. Time schedule merupakan suatu alat pengendali. Kemudian penyusunan time schedule harus memperhatikan satu, memantau kondisi lapangan. Lapangannya dilihat dulu, kondisi pekerjaan dikerjakan di mana. Kalau pekerjaan dikerjakan di tempat yang luas, kemudian alat-alatnya itu lengkap, oke, kita jadwal ini setengah hari selesai atau setengah hari. Kemudian yang kedua, spesifikasi pekerjaan dan digambar secara lengkap sesuai dengan kesehatan mutu pekerjaan yang diperlukan. Jadi pekerjaannya juga skillnya juga dia bisa tidak skillnya. Kalau skillnya masih 30% ya jangan dipaksa untuk 1 hari selesai ya. Masih belum expert namanya ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan dan keahlian yang dimiliki pekerja. Kalau sudah expert berarti harus lebih cepat pekerjaan itu. Kemudian setelah membuat jadwal, tahu ya bisa buat jadwal ya. Tentukan jadwalnya berapa hari. Contoh lagi kalau cuci sepeda motor, harus buat jadwal 1 sepeda motor cuci itu berapa jam? Kalau 1 jam. Nah, kalau 1 jam berarti menit-menitnya. Menit pertama sampai menit ke 30 apa yang dilakukan. Kemudian menit ke 10 sampai ke 30 apa yang dilakukan. Ya nyambung semuanya itu sampai finishingnya itu ya. Nah, finishingnya itu apa saja yang dilakukan? Ya moles bannya, apa dan sebagainya. Ya. Oke, itu maksudnya dari pembuatan jadwalnya. Kemudian setelah pembuatan jadwal, maka dilakukan proses pekerjaan. Nah, proses pekerjaan itu kamu bisa membuat sebuah tabel urutan pekerjaan. Ini contoh pembuatan behel. Yang pertama adalah menyiapkan alat, memotong besi sampai pada mengulas behel. Nah, kalau sudah selesai, menyiapkan alat sudah. Jadi teliti, tidak ada yang kelewatan. Nah, fatal Mas, misalkan yang nomor 4 ini tidak kamu lakukan, mengebor besi plat sesuai gambar. Kamu udah lakukan itu. Saking kamu pinternya, kamu udah usah buat ini. Lihat, udah dibor. Makanya perlu adanya proses pengerjaan yang dibuat dalam bentuk tabel contohnya seperti ini, pembuatan behel. Contoh itu lagi ada jam dia dibuat dari bahan bekas. Jam ini bahan bekas itu ya harus dibuat seperti ini juga. Pertama, menyiapkan bahannya. Setelah itu memotong bahan dasarnya yang menjadi papannya itu sampai pada pembuatan papannya. Itu harus di konsep seperti ini. Tinggal contoh. Sudah selesai. Kemudian setelah proses pekerjaan selesai, proses finishing.
Ini berarti banner ya. Proses finishing merupakan suatu proses akhir yang bertujuan melindungi media produk dan memberikan keindahan. Perempuan secantik apapun kalau tidak dibedahi, tak mandi, bagus tidak? Laki-laki pacu ini jelek sudah, tapi dia rajin mandi dan dandannya rapi, bagus. Sama finishing. Kamu ke sekolah harus ngaca dulu sebelum berangkat ngaca. Saya sudah pas enggak? Finishing enggak? Kalau belum, boleh poin. Ya, itu namanya finishing. Kemudian urutan finishing, ini contohnya, contoh urutan finishing. Yang pertama dikumpul, ini kalau barangnya menggunakan besi. Barang dan jasa juga ada finishingnya ya. Contoh, cuci sepeda motor, kemudian servis sepeda motor, kemudian cutting stiker, itu juga ada finishingnya. Apa finishingnya? Kan harus kita pahami. Ini contoh urutannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ben? Ada pertanyaan, Ben? Ada? Tidak ada. Jelas. Nanti kalau jelas, kurang jelas bisa melihat di buku ya. Jadi dibaca-baca lagi, kemudian literasi dari kanal YouTube ataupun dari Google dan sebagainya. Sekarang mudah, belajar itu mudah, dimudahkan. Tapi jangan terlena dengan kemudahan sehingga kamu malas. Tapi tetap harus bisa baca, harus baca. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Sedikit saja. Tugas kelompok. Namanya kelompok berarti berdiskusi. Jangan ambil semuanya sendiri. Kamu aja dah yang kerjakan. Aku tidur, aku main HP. Kamu aja yang kerjakan. Saya mau WA sama pacar saya ya. Namanya orang di kelompok, harus di kelompok. Nah, belajarnya kelompok. Ininya juga kelompok. Ya. Oke, buatlah schedule. Berarti schedule jadwal kegiatan. Proses pengerjaan berarti contreng-contreng. Ya. Kemudian tahapan finishing dari servis sepeda motor, cuci sepeda motor, cutting stiker sepeda motor. Di sini saya bentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok pekerjaannya beda-beda. Kelompok 1 membuat yang servis sepeda motor, kelompok 2 membuat cuci sepeda motor, yang ketiga membuat cutting sepeda motor. Nanti tidak saya tunjuk, saya buatkan kertas 1, 2, 3, kamu pilih ketua kelompoknya. Oke, paham? Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Berarti ada yang kelompoknya 4, ada yang 5, ya, ada yang 4, ada yang 5, ya. Silakan membentuk kelompok dulu. Kalau setelah itu ketua kelompoknya ke saya mengambil lotrinya, kena yang nomor berapa nih tugasnya. Oke, sudah. Yuk, ketua kelompoknya maju depan. Ya, kelompok. Nah, yang ngomong berapa ya? Oh, berarti jatuh dari satu ya. Kemudian juga 2 berarti sepeda motor kamu. Servis sepeda motor. Oke, silakan dibuat di kertas. Gak usah dibuat ya. Ya, oke, silakan dikerjakan. Bisa kamu itu atau bisa jadi sebagai referensi. Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri
Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, apa Bang? Di sini yang mau saya tanyakan cara membuat proses pekerjaan. Membuat proses pekerjaan. Nah, tadi kan sudah ini membuat proses pekerjaan. Ini contohnya di sini ada. Nah, kalian membuat seperti ini. Contreng, tabel contreng seperti ini. Ya. Proses pekerjaannya apa saja, mulai dari menyiapkan alat sampai pada selesai, sampai pada pembahasan ya. Kalau perlu sampai finishingnya boleh, nggak apa-apa ya, dibuat di sini proses pekerjaannya. Oke, paham ya? Tapi kalau sampai finishing di sini kan ada sendiri proses finishing. Nah, ini ada pertanyaannya kan sampai proses finishing. Jadi pekerjaan itu tanpa finishing dulu. Ya bisa ya, ya tanpa finishing dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nanti saya harapkan dari hasil diskusi kelompok yang kamu konsep di buku kalian bawa, nanti dibawa pulang, ya, dibawa pulang, lalu secara berkelompok dibuat dalam bentuk ketikan, tuliskan, tulis saja tugasnya. Kalau yang sepeda motor, saya contohkan ya, schedule proses pengerjaan dan tahapan finishing dari servis sepeda motor itu judulnya. Kalau yang kedua, schedule proses pengerjaan dan tahapan finishing dari uji sepeda motor, dan juga yang ketiga seperti itu. Jadi nanti hasil konsep yang kamu buat di buku ini kamu bawa pulang, minggu depan kamu kumpulkan ke Kendra. Ya, kamu ke Kendra, hasilnya dalam bentuk ketikan. Kali satu lembar sudah jadi. Oh sudah. Nah, lembaran itu akan menjadi pegangan kalian dalam setiap bekerja nantinya. Kalau kamu bekerja di kantor stiker, oh tahapan pekerjaan saya seperti ini, sudah tahu. Ya, itu akan menjadi dokumen buat kalian dalam bekerja. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Ada? Oke, ya. Mau nanya apakah boleh membuat itu schedule dan sebagainya itu bisa-bisa? Boleh, silakan. Schedule-nya mau dipisah, kemudian proses pengerjaan dipisah, apa finishing dipisah, boleh. Tapi alangkah baiknya hemat visi, ya, hemat biaya. Ya, satu aja cukup. Kalau cukup satu, ya satu saja. Ya. Oke. Ada lagi kelompoknya Rano, ada pertanyaan kan? Ada. Kelompok di sini? Ya? Ada. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin salah satu siswa, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, salah satu saja, bisa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya ingin mereview kalian sudah dapat apa dari hasil belajar ini. Kalian utarakan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang akan mewakili dari kelas yoga? Ya, monggo, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa yang saya dapat pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya pada pembelajaran pagi hari ini saya mendapat banyak begitu ilmu yang bermanfaat bagi saya ke depannya. Contohnya pada pelajaran pada pagi hari ini yaitu membahas produk kreatif dan kewirausahaan teknik otomotif. Jadi di dalam pembelajaran ini ada satu motivasi yang bagi saya itu sangat bermakna sekali, sangat menyentuh hati sekali, sangat ingin saya berubah dari saya yang malas untuk belajar, malas untuk sebagainya melakukan apapun. Tapi saya semenjak ada pembelajaran yang sekarang ini saya menjadi pengen berubah 100% begitu. Yaitu dari Martin Luther ada yang mengatakan seandainya tidak bisa terbang, kita harus berjalan, berlari dan sebagainya. Jadinya dari motivasi ini kita harus terus mengejar impian kita, apapun risikonya, apapun keadaannya, walaupun kita
tidak mampu, contohnya dalam segi ekonomi maupun sebagainya, kita harus berusaha seperti itu. Saya dari dulu banyak kendala, yaitu saya banyak dari segi ekonomi, orang tua saya seperti ini, orang tua saya seperti ini, keadaannya saya seperti ini. Tapi semenjak ada motivasi ini, saya pengen berubah. Saya pengen keluarga saya itu saya tidak menjadi seperti orang tuanya saya, seperti itu. Dan juga saya mendapatkan bagaimana proses saya akan melakukan apa suatu saat atau di masa mendatang, seperti itu. Dalam pembelajaran pagi hari ini sudah dijelaskan bagaimana proses-proses, yaitu mau membuat suatu karya yang itu dari nol, bagaimana kita membuat karya itu dari nol sampai menjadi yang terbaik. Contohnya sepeda motor Mio seandainya, bagaimana proses-prosesnya ya, dari ini kita membuat ini, kita mempersiapkan bahan-bahan ini, dan juga bagaimana kita membuat suatu sepeda itu menjadi yang sempurna, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang banyak salahnya. Begitu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minggu depan bukan saja Mas Ivan, nanti Rano atau Mas Jatto atau Mas Yoga, Mas Hafidi yang sudah menjadi driver andal ya, jadi bisa bicara juga di sini, karena bicara itu mahal ya. Orang bicara itu mahal, beda dengan orang gila. Kalau orang gila bicara dan mahal, apa itu? Tapi kalau orang yang punya ilmu berbicara, salaman narang mahal. Kiai karena berilmu dia bisa bicara mahal. Tidak ada kiai setelah ceramah dikasih 50.000, tidak ada ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadikan pembelajaran yang terinspirasi buat kita semua, bermanfaat bagi kita semua, sukses buat kalian. Saya akhiri pembelajaran. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulkan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hendra, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, lalu saya juga sudah melaksanakan observasi. Nah, sekarang sudah saatnya kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bapak lakukan, bisakah diceritakan apa yang sudah baik menurut Bapak? Terima kasih Lydia. Dalam kegiatan pembelajaran kemarin, karena sudah menggunakan konsep KSE ya Bu ya, KSE sosial emosi bagi anak-anak, yang mana sebelum pembelajaran dimulai anak-anak diberikan motivasi dengan video. Artinya anak-anak memiliki kesadaran bahwasanya proses dalam hidup itu tidak semudah yang dibayangkan dan harus diperjuangkan. Itulah salah satu KSE yang melekat pada diri anak-anak. Kemudian kami juga memberikan pembelajaran yang bersifat diferensial, jadi anak-anak belajarnya itu sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dia bisa dengan membaca, ada juga yang bisa dengan mendengarkan, melihat, ataupun juga mencari sendiri di media internet lainnya. Kemudian ada beberapa yang harus perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin, terutama pada pengkondisian anak, yang mana kemarin itu sudah tahu ada beberapa anak yang masih belum sekolah, belum bisa sekolah karena hal-hal yang lain.
kedepannya mudah-mudahan anak-anak bisa lebih rajin untuk sekolah. Dari kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan tadi ya Pak, ada langkah strategi pengembangan yang ingin dilakukan untuk membuat anak-anak itu lebih rajin, lebih berminat. Adakah yang ingin dilaksanakan? Budaya membiasakan budaya positif bagi siswa, kemudian memberikan motivasi kepada guru dan juga orang tua, serta membuat konten-konten pembelajaran yang beragam, proses belajar yang didesain oleh guru seenak mungkin sehingga siswa belajar dengan enak, nyaman, kemudian bahagia. Tentunya yang konsep yang paling baik itu adalah bagaimana anak belajar dengan nuansa bahagia. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk kedepannya. Kemudian kreativitas untuk mendukung anak menghasilkan produk yang berbeda. Jadi siswa diarahkan untuk menciptakan suatu hal yang berbeda dari teman yang lain. Satu soal, tetapi hasil outputnya adalah berbagai macam kreativitas produk dari siswa dalam memecahkan masalah itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oh iya, memang kalau diperhatikan kemarin di observasi itu diferensiasi prosesnya belum terjadi ya Pak ya. Dan diferensiasi produk juga barusan Bapak singgung belum juga. Ini kendalanya pasti masalah waktu ya. Betul, betul masalah waktu, karena untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi tidak butuh waktu yang cukup banyak, karena satu persatu siswa itu harus kita dampingi bagaimana proses outputnya itu berhasil dengan baik. Kemudian untuk langkah selanjutnya berarti Bapak untuk pembelajaran berikutnya tetap berlanjut seperti itu ya? Insya Allah akan ada peningkatan, ada perubahan-perubahan yang mana nanti akan menghasilkan proses pembelajaran diferensiasi dengan baik. Supaya tercapai Ya, tadi supaya ada tercapai, diferensiasi konten, Ya, kemudian diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Kira-kira butuh waktu berapa itu Pak di waktu jangka waktunya itu kalau untuk perencanaan kelanjutannya itu? Sampai memunculkan produk yang berbeda-beda ya Bu ya. Kalau saya perhitungkan bisa saja 2 kali pertemuan baru bisa gitu. Jadi 1 kali pertemuan mungkin tidak bisa, hanya di sebatas diferensiasi prosesnya. Tapi kalau diferensiasi pada produknya mungkin di pertemuan keduanya nanti bisa kita arahkan untuk menjadi diferensiasi produknya. Begitu. Karena ini saya melakukan proses coaching ya, karena harus ada hasil. Saya ingin memberdayakan kemampuan Bapak supaya lebih bagus di pembelajaran. Kita tentunya perlu memantaunya itu tentu setelah Bapak menentukan tenggat waktu tadi. Katanya tadi kan minimal 2 kali pertemuan. Seandainya saya mengajak Bapak untuk bertemu lagi, kemudian mengulas lagi apa-apa yang sudah dilakukan untuk tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, 1 bulan kemudian bisa ya Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Baik. Yang terakhir nih Pak, Iya. saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani proses supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching ini? Apakah masih merasa ada perasaan yang saya kalau disupervisi itu kok rasanya tidak mengenakan seperti itu? Coba diceritakan saja. Sebenarnya tidak ada masalah Bu ya. Supervisi itu hanya sebatas untuk mengoreksi bagaimana kita menjadi lebih baik. Bagi saya supervisi itu ya penting gitu ya, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri orang dengan kelemahan kita, maka kita butuh coaching dari seseorang yang lain untuk meningkatkan kemampuan kita, memberikan pelayanan terbaik buat siswa. Itu menurut saya. Baik.
Ternyata luar biasa sekali pandangan Bapak. Ternyata untuk permasalahan supervisi dengan pola pikir coaching ini bisa mengikuti ya. Alhamdulillah, dengan begitu saya juga tidak merasa sungkan untuk melakukan coaching dengan teman sejawat. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini membawa manfaat yang baik untuk kita dan tentunya anak-anak didik kita dan juga sekolah, sehingga menciptakan gerakan sekolah menyenangkan dan membuat anak-anak itu semakin betah belajar di sekolah. Terima kasih sharingnya Bapak Indra. Sampai jumpa lagi di pertemuan observasi berikutnya. Iya, untuk memantau kegiatan yang sudah kita lakukan apakah sudah ada peningkatan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.